Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mensimulasikan percobaan 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhar Nuraihansyah dengan NIM akhir 099. Di sini saya akan mensimulasikan percobaan 7.1. Jadi yang pertama-tama kita akan menggunakan aplikasi Altispice. Nah, setelah aplikasi ini terbuka, kita akan memilih komponen. Untuk komponen yang pertama ini kita bisa cari dengan mengetik source, lalu pilih yang voltage, lalu simpan di mana saja, klik kanan. Lalu kita cari lagi komponen yang lain, yaitu resistor. Oke, kita bisa merotate-nya dengan mencet Ctrl plus R. Klik kanan lagi. Lalu setelah itu cari lagi komponen selanjutnya, yaitu kapasitor. Oke, cari lagi komponen yang terakhir, yaitu induktor. Kita rotate dulu. Setelah itu kita akan sambungkan atau melakukan wiring dengan mengklik tombol pensil di atas itu. Lalu kita sambungkan setiap komponennya. Klik kiri lagi. Setelah itu kita akan memberikan nilai pada setiap komponennya, yaitu dengan cara mengklik kanan pada komponennya. Karena ini merupakan rangkaian AC, kita akan memilih advance, lalu pilih yang sin. Setelah itu amplitudenya kita masukkan 10 sesuai pada modul. Lalu untuk frekuensinya sendiri, karena sesuai dengan rumusnya, yaitu mu dibagi 2 dikali pi, maka kita akan menuliskan seperti mu nya itu nilainya 4. Kita membutuhkan kurung kurawal dulu, lalu mu butuh kurung kurawal gak sih? Udah bener kan? Tinggal dibagi dalam kurung ya. Oke lagi. Jadi untuk frekuensinya, yaitu kurung kerawal terlebih dahulu, lalu nilai mu nya yaitu 4 dibagi dalam kurung 2 dikali, yaitu tanda bintang, pi, lalu kurung tutup, kurung kerawal tutup. Lalu dilanjutkan dengan AC amplitudenya yaitu 10. Dan untuk fasenya itu 90. Kenapa 90? Karena 90 merupakan arus tertinggi. Lalu setelah itu mencet OK. Di sini kita bisa pindahkan dengan memilih tombol icon tangan untuk dirapikan saja. Setelah itu kita akan memberikan nilai pada resistor. Resistornya sebesar 2, lalu OK. Untuk kapasitornya yaitu setengah, kita bisa menuliskan 0,5 atau bisa juga menuliskan kurung kurawal 1/2. Kurung kurawal tutup. Lalu untuk induktornya sendiri sebesar setengah, atau kita tulis saja di sini 0,5. Setelah semua komponen diberikan nilai, kita akan menambahkan ground pada rangkaian ini, yaitu di atas di sebelah pensil tadi. Kita bisa kasih di mana saja. Oke, kita kasih wiring juga. Oke, setelah diberikan ground, kita akan run pada rangkaian. Berarti ulangi aja deh. Setelah ini kita akan memilih AC analisis, lalu untuk type of stripnya list, dan untuk frekuensinya sendiri seperti yang tadi, yaitu kurung kurawal 4 mu per dalam kurung 2 dikali pi, kurung kurawal tutup. Lalu kita mencet, maaf di sini ada typo, harusnya 2. Setelah itu kita mencet OK. Oke, setelah kita mencet OK, kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu yang paling atas arusnya sebesar 3,99872 ampere. Sekian. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik,
Di sini saya akan melanjutkan simulasi dari 7.2. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Imadi Wirasuteja dengan NIM 096. Baik, untuk memulainya, terlebih dahulu mencari komponen. Untuk cari komponennya klik ini. Yang pertama tuh cari current. Yang ini. Sesuai dengan gambar, kita rotate 2 kali seperti ini. Lalu klik kanan, habis itu dicari resistor seperti ini. Kasih jarak segini dah. Habis itu lanjut cari komponen induktor. Kita rotate sampai ke bawah ya, seperti ini. Taruh di sekitar sini aja. Habis itu klik kanan, lalu lanjut nyari resistor lagi. Kira-kira sebelah sini biar pensil biar bisa dihubungkan ya. Kalau udah, baik, selanjutnya kita memberi nilai di komponennya. Ini dulu. Habis itu advance, kita pilih scene. Untuk amplitudenya dikasih sesuai dengan gambar, di arahan 10. Untuk frekuensinya sama seperti 7.1, dikasih kurawal terlebih dahulu. Itu mu nya 8, dibagi 2, kasih kurung dulu, 2 dikali itu bintang, kali pi kurung tutup, dan kurawal. Untuk AC amplitudenya dikasih 10 dan fasenya 90 karena nilai arus tertinggi itu 90. Oke. Segini. Stop. Bisa dipindahin. Lalu yang lainnya diisiin nilai lagi. Resistor. Untuk resistornya nilainya 2. Untuk induktornya dikasih nilai 1 Hz, dan resistor yang kedua dikasih 4 ohm. Lalu dikasih ground. Aku taruh groundnya di sini ya, karena kalian bisa ya. Untuk tahap selanjutnya itu di run. Cari AC analisis, tipenya list. Untuk frekuensinya kayak tadi itu kurawal, kasih kurawal 8 mu, dibagi kurung 2 dikali pi kurung tutup kurawal. Itu kita oke. Untuk hasilnya, maka hasil yang didapatkan yang ini 7,99 volt. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan untuk menyimulasikan percobaan 7.3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikumang Pandianika Krisnardana dengan NIM akhir 095. Baik, kita mulai saja langsung. Di sini kita menggunakan LT Spice. Kita cari dulu komponennya. Yang pertama itu ada source. Oke, kita dapat source, kita tempelkan di sini bebas. Selanjutnya klik kanan, lalu kita cari resistor. Kita dapat, karena ini masih kita rotate saja, cari yang benar dengan Ctrl R. Sudah, kita tempel saja. Setelah itu dapat, kita cari kapasitor. Setelah kapasitor, lalu kita cari current.
Karena ini masih menghadap ke bawah, kita putar saja menghadap ke atas. Selanjutnya lalu kita wiring dengan mencari lambang kayak pensil ini, kita sambungkan. Lalu kita jangan lupa tambahkan ground. Setelah selesai rangkaiannya, lalu kita isikan nilai pada komponen masing-masing. Ini kita bisa klik kanan, kita add fan, ini cari bentuk sin, amplitudenya ada 10, lalu mencari frekuensi. Karena ini masih berbentuk mu, kita buat seperti ini dengan amplitude 10 dan ini 90 karena 90 adalah arus tertingginya. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita beri nilai resistor yaitu 10 ohm. Kita nyari nilai kapasitornya itu 1/30. Oh ya, jangan lupa isi kurung kurawal. Set OK. Sudah. Lalu langsung isi currentnya. Di sin. Oh, langsung saja di sini ini 1 dan ini 90. Kita pencet OK. Nah, karena ini masih berantakan, kita rapikan dulu. Kita beri ke sini, ini di sini. Baik, langsung kita beri nilai currentnya yaitu dengan nilai 1. Kita pencet OK. Selanjutnya kita run. Ini langsung pergi ke AC analyst, time of speed kita list, frekuensinya kita nulis view yang tadi yaitu kurung kurawal 3 garis miring 3/2 kali pi. Nah, ketika sudah kita pencet OK, lalu keluarlah hasilnya yaitu hasilnya ini sebesar 10 volt. Ya, begitu sama juga dengan ini karena ini menggunakan analis mesh, begitu juga di bawahnya dengan superposisi, teorema Thevenin dan teorema Norton. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imadi Krisnadira Mulyana dengan NIM 097 ingin melakukan praktikum rangkaian listrik 2 mengenai percobaan 8 yaitu daya pada rangkaian RLC. Mari kita mulai dengan percobaan 8.1. Mari kita buat rangkaiannya. Kita gunakan current, lalu bisa kita rotate. Gunakan 2 resistor dan 1 induktor. Kita gunakan CTRL-R untuk merotate komponen. Lalu kita wire. Untuk
untuk menggabungkan rangkaian. Setelah selesai sesuai dengan soal, kita masukkan ground. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya 100, 200, dan 0,5. Di sini kita bisa lihat ke bentuk sinus karena nanti gelombangnya 10, ini 0, amplitudenya 10 kita lihat di soal. Lalu frekuensinya 800. Gunakan rumus mu dibagi 2pi karena ini masih mu. Bagi 2 kali pi. Lalu pi-nya 90 derajat karena ketika 90 derajat nilai frekuensinya terbesar di sana. Lalu kita masukkan label Vs karena kita ingin menggunakan rumus untuk menyelesaikan soal, sehingga diperlukan Vs agar rumusnya bisa berjalan. Kita gunakan space directive, kita masukkan rumus pertama di mana kita mencari RMS-nya. Nah, di sini bisa kita lihat voltage-nya digunakan Vs, makanya kita tambahkan Vs tadi 1. Lalu kita tambahkan juga ini rise-nya. Lalu kita untuk rumus fasa ini kita masukkan. Lalu rumus P daya, cari daya. Lalu juga ada Q1 dan S untuk rumus segitiga dayanya. P pas. Oke. Setelah selesai bisa kita run. Kita masukkan stop time-nya 50 m. Terserah sebenarnya. Lalu kita bisa ini muncul nih karena dikiranya kita ingin mencari gelombang dari sini, tapi sebenarnya kita ingin melihat nilainya. Karena di sini soalnya tentukan daerah rata-rata, sehingga kita bisa view terus pass error log. Nah, bisa kita lihat terlihat langsung nilai-nilainya karena kita udah menggunakan rumus, jadi kita nggak perlu hitung lagi. Di sini dicari tentukan daya rata-ratanya. Ini P sebesar 4310,7. Lalu di 8.2 tentukan segitiga daya dan rangkaiannya masih sama. Sehingga bisa kita langsung cari segitiga dayanya, P-nya 43010, Q-nya 783 dan S-nya 4381. Sekian adalah percobaan 8.1 dan 8.2. Terima kasih. Terima kasih tadi yang udah mau Di sini respon. saya akan Terima kasih banyak. mensimulasikan Oke. percobaan Baik. 8.3 Ya. rangkaian listrik 2. Nah, Jadi untuk pertama-tama kita akan mencari dulu komponennya. Di Oke, sini ada terima 3 komponen kasih. yang dibutuhkan. Yang Baik, pertama mungkin adalah source-nya, karena udah jam, mari kita langsung mulai saja. Oke, lalu tempatkan di mana saja. Jadi, Lupa klik kanan. Seperti biasa, Lanjut cari komponen selanjutnya yaitu resistor. sebelum kita mulai rapat kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tempatkan sesuai Berdoa. selera. Klik kanan, Dipersilakan. cari lagi komponen yang terakhir yaitu berupa induktor. Doa dapat diakhiri. Oke, baik. Jadi Setelah semua mungkin komponen sebelumnya selamat didapatkan, sore selanjutnya kita akan dan menyambungkan terima setiap kasih komponen, untuk yaitu teman-teman dari semua simbol yang pensil di udah atas. menyempatkan waktunya hadir pada rapat umum Tempatkan sesuai keinginan kalian. kita pada hari ini. Yang Nah, di mana mungkin dari teman-teman udah ada yang pada selesai UAS atau mungkin juga ada beberapa Setelah yang masih semua dalam ongoing. komponen Jadi, terima kasih tersambung, banyak sudah meluangkan waktunya. selanjutnya kita akan memberikan nilai pada setiap Dan dalam rapat kita Lalu pada jangan hari klik ini kanan, mungkin bagian komponen. yang pertama Lalu untuk laporan dari voltage inti source ini dulu. kita akan klik advance. Untuk kami Lalu dari masukkan inti sendiri hasilnya. yang pertama itu Amplitude sebesar untuk revisian 25. Juklak itu sudah beberapa kami Dan dari untuk inti sudah hasil- memberikan hasilnya komentar-komentar sebesar 1. untuk di revisian Oke. Juklaknya, Lalu untuk terutama di resistornya bagian 5 ohm. LKTI dan line follower yang
tadi Dan sempat untuk induktornya kami cek, sebesar 2. mungkin ada beberapa tipe-tipe Kita itu akan rapikan dengan kami memberi tambahkan seperti apa namanya bukan komen. drag itu di atas. Lalu untuk apa namanya untuk Setelah itu, untuk proposal kemarin itu jangan dari lupa kami sempat mencoba untuk memberikan ke nilai. jasa marga, kan tapi di jasa marganya pada hari Jumat minggu lalu tutup, jadinya kemungkinan akan kami reschedule dan paling Bila cepat rangkaian karena sudah kemarin lengkap, selanjutnya kita karena minggu bisa ini UAS, pilih logo jadinya running, beberapa UAS lalu pilih pagi AC analisis, sehingga belum sempat, time kemungkinan absen di analysis, minggu depan ini dengan kan pres- kami dari aspek akan progres versinya kembali untuk yaitu proposal. pertama kurung Kurawan, Dan 2 selanjutnya dibagi yang dalam huruf, ongoing adalah 2 untuk revision rundown dikali juga sedang kami proses. I. Mungkin itu tutup, saja kurang. laporan dari Lalu oke. inti. Baik, Setelah selanjutnya kita akan yang mendapatkan pertama hasilnya. mungkin Karena di kami sini yang ingin dicari request itu laporan arus, dari maka bisa si kita lomba. lihat di sini. Tadi ada permintaan yang masuk melalui via chat. Untuk arus yang kita dapatkan yaitu sebesar 3,9. Mungkin waktu dan tempat untuk perwakilan CA si lomba Itu dipersilakan. saja untuk percobaan 8.3. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya atau mungkin saya. Baik, sekarang akan saya lanjutkan percobaan 8.4. Sebelumnya perkenalkan, saya Imade Krisnadira Mulyana dengan NIM 097. Bisa kita lihat soal 8.4, langsung kita coba rangkai saja. Komponen voltage surge, kita perlu resistansnya 2. Ini bisa kita rotate dengan CTRLR. Lalu kita juga butuh induktor 2. Sini dan di sini. Saya rapikan dulu. Lalu kita juga perlu kapasitor. Setelah selesai bisa kita hubungkan dengan wiring. Oke, setelah selesai kita taruh ground di bawahnya, di mana saja. Saya coba taruh sini. Setelah selesai itu kita langsung masukkan saja nilai-nilainya. Di sini resistance 3 nilainya. Lalu induktor pertama itu 1. Lalu resistor kedua itu 3 juga. Dan ini juga 1. Kapasitor nilainya 1 farad. Tuh. Lalu karena di sini nilai voltage source-nya tidak diketahui, maka kita gunakan label V in dan V out. Sebagai input V in-nya arahnya ke sini dan out-nya nanti di sini. Output. Setelah itu kita bisa run. Karena kita ingin cari transfer function, maka kita gunakan ini DC transfer, dimana outputnya tadi Vcen ya, V dibagi Vcen, voltage itu Vcen nya, terus source nya itu tadi V1, itu V1 yang ini. Nah, bisa kita lihat hasilnya, transfer fungsinya ini. Sekian adalah percobaan 8.4. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi untuk percobaan 8.5, yaitu mengenai fungsi transfer. Baik, pada gambar rangkaian pada modul
bisa kita lihat di sini terdapat kurang lebih ada 4 komponen. Yaitu langsung saja kita membuat rangkaiannya di aplikasi Altispice. Pertama-tama kita akan mencari komponen source atau sumbernya itu voltage. Oke, simpan. Lalu untuk komponen selanjutnya kita akan mencari resistor. Di sini terdapat shortcut yaitu yang berbentuk resistor seperti ini, atau kita bisa langsung menekan tombol R pada keyboard. Setelah itu kita rotate, simpan 2 seperti pada gambar rangkaian tadi. Lalu induktor, di sini juga terdapat shortcutnya itu logo ini. Ya, kita simpan saja. Setelah itu kita akan menghubungkan setiap komponen dengan rapi sesuai pada gambar rangkaian sebelumnya. Hubungkan dengan rapi. Setelah itu jangan lupa untuk menambahkan ground. Oke, setelah tambahkan ground, di sini kita akan menambahkan kabel di bagian tengah. Gunanya untuk nanti akan diberitahu. Oke. Setelah rangkaian selesai dibuat, kita akan memberikan label pada rangkaian ini, itu pada simbol ini yang ada huruf A-nya. Lalu kita akan mengetikkan VIN dengan memilih port tipenya yaitu berupa input. Lalu kita letakkan di atas ini. Dan untuk label selanjutnya kita akan mengetikkan vSend dengan port tipenya output. Lalu kita simpan di tengah ini, jangan lupa untuk di rotate, yaitu dengan menekan tombol CTRL-R 3 kali, itu 2, 3. Setelah itu jangan lupa beri nilai pada setiap komponen, pertama dari resistornya yaitu sebesar 4 ohm dan induktor sebesar 2 H. Nah, setelah itu tidak lupa kita harus mengubah juga untuk V1 ini menjadi sesuai nama label yang tadi telah kita buat, yaitu VIN. Klik OK. Pada langkah terakhir, karena kita akan mencari fungsi transfer, di sini kita akan pergi ke ini shortcut Spice Directive atau yang bisa kita lihat dengan simbol titik OP, pilih. Lalu kita masukkan rumus fungsi transfer yaitu titik koma AC spasi DEC spasi 100 spasi 100 spasi 100K. Oke, lalu kita letakkan di sini aja. Setelah ini semua selesai, lalu kita bisa mencet run, lalu memilih DC transfer, lalu kita isi output ini dengan V dalam kurung vSend, label yang sudah kita tadi berikan, dengan source-nya yaitu VIN, lalu mencet OK. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil transfer function yaitu yang ini paling bawah sebesar 2,00025, dan untuk inputnya di 8,001. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Krisnadira Mulyana dengan NIM 097, ingin mempresentasikan praktikum rangkaian listrik 2, di mana kali ini saya akan membahas mengenai percobaan 9, yaitu rangkaian 3 fase. Di sini saya akan memulai dengan percobaan 9.1. Baik, pada soal terlihat digunakan 3 impedansi. Yang pertama itu ada J10 ohm, 20 ohm, dan min J10 ohm. Di sini sudah terdapat 3 diagram blok sesuai dengan nilai impedansinya. Yang pertama di diagram blok itu rumusnya Z sama dengan A plus JB, sesuai dengan rumusnya itu J10 karena positif. Lalu ada yang diagram blok kedua Z sama dengan A plus JB juga bernilai positif, dan blok ketiga Z sama dengan A min JB karena nilai impedansinya min J10 ohm. Kita akan memasukkan nilai impedansi pertama di blok 1 yang ini dan mengklik 2 kali.
Nah, di sini kita bisa masukkan nilai resistansi dan net reaktansnya. Karena impedansi pertama bernilai J 10 ohm, maka net reaktansnya itu ZL min XC nilainya 10. Lalu kita masukkan resistannya sendiri yaitu 10. Lalu pada impedansi kedua kita bisa lihat tidak bernilai J, langsung sudah ada resistansinya saja, kita masukin 20. Tidak perlu kita ubah net reaktansnya. Lalu di impedansi ketiga kita bisa lihat nilainya min J 10 ohm. Maka kita bisa edit di bloknya, klik 2 kali resistansinya. Karena resistansi nggak bisa kurang dari kurang dari 0, maka kita ubah 0 saja resistansinya. Net reactance-nya kita kasih nilai 10 karena dia berbentuk J. Lalu kita akan merangkai rangkaiannya. Kita memerlukan 3 AC power. Lalu kita bisa ubah posisinya dengan cara merotate dengan CTRLR. Baik, sekarang kita bisa hubungkan setiap voltage source-nya. Atau kita wiring namanya. Baik, akan saya rapikan dulu wiringnya. Setelah sudah itu, jangan lupa kita masukkan ground di bagian bawah rangkaian. Bisa di sini, tapi saya akan taruh sini. Setelah selesai, sesuai dengan soal, kita bisa masukkan nilai AC powernya atau voltage source-nya. Nah, di sini voltage-nya nilainya diketahui 100. Lalu frekuensinya itu karena diketahui masih mu, kalau mencari frekuensi mu dibagi 2pi, yaitu kita bagi 100 dibagi 2pi, kira-kira hasilnya itu 15,915. Bisa kita tulis 15,91549. Lalu fasenya kita bisa lihat di soal itu 0 derajat, sehingga kita tidak ubah. Yang kedua, sama kayak tadi, voltage-nya 100, frekuensinya sama, rumusnya 549. Namun fasenya diminta itu minus 120 derajat. Untuk yang ketiga sama, frekuensinya juga sama. Namun fasenya adalah 120 derajat. Nah, karena di soal dicari tentukan arus lain, maka kita akan membaca arusnya, yaitu current-nya, dengan langsung dihubungkan aja ke garis-garisnya. Ini yaitu I1, ini I2 atau IA, ini IB, lalu ini IC. V1 adalah A, V2B, V3C. Setelah selesai seperti ini, kita bisa langsung simulate dan run. Nah, bisa kita lihat di sini kita udah bisa langsung mendapatkan I-nya tanpa menggunakan rumus apa-apa. Kalau IA itu adalah 17,6 ampere,
IB adalah 3,43 mA. IB-nya itu adalah 22,8 ampere. Tadi itu adalah yang DC, kalau yang RFC 22,8 ampere. Lalu yang IC-nya itu adalah 8,42 ampere. Sekian adalah percobaan 9.1. Baik, selanjutnya adalah percobaan 9.2 yang ingin mencari arus line dan daya total. Mari kita buat rangkaiannya seperti soal. Di sana terlihat membutuhkan 3 AC power. Kita masukkan 3. Lalu kita rotate dengan CTRL-R. Lalu di sini ada blok impedansi, bisa kita kita uraikan, yaitu menjadi isinya ada kapasitor, resistor, lalu induktor. Mari kita buat masing-masing 3. Pertama kita mulai dari resistor. Satu, 2, 3. Lalu kita buat kapasitor. Yang rated pilihnya 1, 2, 3. Setelah itu kita buat induktor yang rated juga 1, 2, 3. Setelah sudah kita buat, kita bisa hubungkan semuanya dengan proses wiring. Jangan lupa setelah selesai kita taruh ground di bagian bawah sekitar sini. Aku taruh di sini saja. Setelah selesai kita isi setiap AC powernya. V1 kita misalkan jadi VA, isinya 132,8 untuk voltage-nya 132,8. Lalu dia memiliki fasenya minus 30 fasenya. Nah, untuk frekuensinya tidak lupa menggunakan rumus tadi yang seperti perjuangan 1, yaitu 100 dibagi 2pi. Saya akan copy untuk nantinya juga. Oke. Lalu untuk voltage yang kedua atau B, isinya kita bisa isi yang sama 132,8, namun fasenya dia itu minus 150 dan frekuensinya sama rumusnya kayak tadi. Untuk voltage-nya juga sama 132,8, frekuensinya 100/2pi dan fasenya bisa kita lihat 90 derajat di soal. Oke. Setelah selesai kita bisa masukkan setiap nilai resistansinya. Bisa dilihat kombinasi dari 30 ohm resistansi. Kita sudah seri rangkainya, kita masukkan 30 ohm.
Setelah itu kita ke kapasitor, diminta itu 1 milifarad. Lalu pada bagian induktor diminta 0,5 H. Maaf, salah. Ini seharusnya di inductance-nya kita ubah 0,5 H. Setelah itu kita bisa masukkan, karena diminta pertama arus line, kita bisa masukkan setelah AC powernya untuk menghitung arusnya di sini untuk nilai A, di sini untuk nilai B kita hubungkan ke nah, lalu di sini untuk nilai C-nya. Karena diminta juga daya total, maka kita cari wattnya juga, bisa ditaruh di akhir di sini. Oke. Maaf, sebentar. Kita taruh di inductance-nya. Nah, setelah selesai kita sudah bisa run, simulate dan run. Nah, terlihat bahwa arus lainnya yang di A yaitu 4,42 berganti-berganti. Lalu yang ketiga 1,85. Setiap detiknya akan berganti nilai-nilainya. Lalu untuk powernya kita bisa lihat nilainya. Sekian adalah percobaan 9.2. Baik, di sini saya akan lanjut percobaan 9.3. Di percobaan 9.3 kita bisa lihat rangkaian 3 fasenya hubungannya delta dihubungkannya. Di mana juga ada 3 blok impedansi. Di sini sudah ada diagram blok impedansi. Bisa kita masukkan saja nilainya. Resistansinya 41,6 didapat dari beban 1500 watt dengan faktor daya 0,8 leading. Jadi didapat resistansinya 41,6. Ketiganya nilai resistansinya sama karena tidak disebutkan. Lalu kita bisa rangkai rangkaiannya sesuai dengan hubungan delta. Pertama kita gunakan 3C power karena ABC. Oke. Kita bisa pencet CTRL untuk diputar. Lalu kita hubungkan. Jangan lupa groundnya juga kita taruh. Nah, di sini terlihat pada soal tegangan lainnya sebesar 250 rms. Bisa kita ubah setiap AC powernya menjadi 250. Lalu untuk frekuensinya kita masukkan 100 dibagi 2pi. Kita misalkan 100 mi-nya karena tidak diketahui. Maaf. Kita bisa pakai rumus 100 dibagi 2 kali pi. Kita copy untuk nantinya dan fasenya kita samakan yaitu 0 semua. Maaf.
kita ganti frekuensinya, jangan lupa. Baik. Karena diketahuinya arus line, kita bisa masukkan nilai arusnya. Sini A. Setelah selesai kita bisa langsung run. Nah, sudah terlihat hasilnya, nilai dari rangkaian yang akan bisa kita bandingkan dengan perhitungan manual nantinya. Begitu saja percobaan 9.3. Baik, akan saya lanjutkan yaitu percobaan terakhir yaitu 9.4. Di sini terlihat rangkaiannya berbentuk delta juga dan memakai 3 impedansi Z. Oke, di sini sudah ada 3 diagram blok. Kita bisa isi yang pertama, resistansinya itu bisa kita samakan semuanya karena tidak di soal tidak ada informasi. Jadi kita tulis 2500, kita coba. 2500. Kita samakan di setiap 3 impedansinya. Lalu kita bisa lihat pada Z-nya jika 30 tambah J 40 ohm. Jadi di sini 30 adalah nilai impedansi yang reaktif dan J 40 merupakan yang resistif. Bisa di sini yang reaktif resistif. Maka di sini kita bisa tulis 30 ohm di nilainya. 30. Dan resistifnya nilainya 40 sesuai soal. Setelah kita sudah menetapkan impedansinya, kita bisa rangkaiannya. Diperlukan 3 AC power untuk ABC. Lalu kita cetak untuk putar. Setelah itu kita bisa sambungkan dengan proses wiring. Sebentar, di sini saya rapikan dulu. Sudah. Jangan lupa kita masukkan ground. Setelah itu kita bisa masukkan setiap AC powernya sesuai dengan soal. Yang pertama nilai A 230 voltage-nya. 230 dan fasenya 0 derajat. Seperti biasa frekuensinya tinggal kita gunakan rumusnya itu yaitu 100 dibagi 2pi. Oke, yang kedua sama juga, namun dia fasenya minus 120. Minus 120, frekuensinya sama seperti tadi. Oke. Yang ketiga sama juga tapi fasenya dia 120. Nah, setelah selesai rangkaiannya kita buat, kita ingin mencarikan arus line dan daya total pada beban. Nah, karena itu kita bisa taruh arus line, pakai ampermeternya ini mencari arus di setiap bebannya ya.
Ini untuk A, untuk beban impedansi A, ini impedansi B, dan ini impedansi yang C. Lalu kita juga mencari nilai daya total beban. Kalau tadi ini A-nya nih arus, kita bisa untuk daya total beban pakai W, watt, itu wattmeter. Kita bisa masukkan di sini setiap bebannya. Ini dan di sebentar. Satu lagi di sini. Setelah itu kita bisa run untuk melihat hasil nilainya. Terlihat bahwa setiap di impedansi terlihat nilainya berapa. Kita bisa bandingkan dengan perhitungan manual yang ada di laporan. Sekian adalah praktikum percobaan 94 dan mengakhiri percobaan 9. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imade Krisnadira Mulyana dengan NIM 097. Ingin mempresentasikan simulasi praktikum percobaan rangkaian listrik 2, yaitu percobaan 10 mengenai rangkaian star delta. Pertama kita mulai dengan percobaan 10.1, yaitu kita lihat di soal itu rangkaian star dengan star. Baik, bisa kita lihat di sini ada 3 impedansi, Z1, Z2, dan Z3. Setiap nilai itu kita bisa lihat hasilnya 35,92 karena hasil dari faktor dayanya, yaitu lagging dan 900 watt bebannya. Setiap impedansi kita isi dengan nilainya sama. Lalu kita bisa rangkai rangkaiannya, yaitu dengan AC power. Lalu kita hubungkan. Jangan lupa kita isi ground. Setelah situ kita bisa edit nilai dari AC powernya seperti soal, yaitu 115,47. Ini hasil kalau sudah laggingnya 0,9 kita masukkan. Lalu frekuensinya adalah 0,159. Fasenya 0 derajat. Lainnya sama nilainya 115,47 dan frekuensinya juga 0,159. Namun fasenya diubah menjadi minus 120. Di sini fasenya berbeda juga, itu 120, namun yang lainnya sama. Setelah selesai, karena disuruh mencari tentukan arus lain, kita bisa masukkan ampere meter. Lalu kita bisa run. Nah, sudah terlihat untuk I1-nya nilainya berapa, yaitu 2,3 dengan 3,5 derajat.
yang lainnya juga sama. Berikut adalah percobaan 10.1. Terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan percobaan 10.2. Untuk 10.2 percobaannya sama dengan 10.1, namun di sini disuruh mencari voltase. Ingin mencari voltase, hanya kita tambahkan voltmeter di dalam rangkaian. Setelah ditaruh, kita bisa langsung run. Bisa kita lihat V-nya yaitu nilainya 1. Berikut adalah percobaan 10.2. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah percobaan 10.3. 10.3 juga sama, rangkaiannya star-star. Kita bisa lihat memakai 3 impedansi. Yang pertama nilainya kita taruh 10. Sesuai ini 10. Lalu yang Z2 nya itu 8,66 dan 5. Karena kita ubah ke bentuk fasor. Lalu Z3 nya 7,3, 27,3. Karena 20 akar 2 itu setidaknya itu ini 7,32 dan eksesnya 27,3. Oke, kita udah bentuk fasor semua. Lalu kita rangkai rangkaiannya. Kita memerlukan 3 AC power. Kita rotate dengan Ctrl R. Setelah itu kita bisa hubungkan. Jangan lupa kita masukkan ground. Setelah selesai, kita ingin menentukan arus line-nya. Mencari arus line, kita tinggal masukkan ampere meternya. Maaf, di sini seharusnya. Dan di sini. Lalu kita lakukan run. Sudah terlihat untuk yang A nilainya 100, yang B nilai 100 dengan fasenya 30 derajat, yang 3 nilainya 7 dengan fasenya 165 derajat. Berikut adalah percobaan 10.3. Baik, dilanjutkan dengan percobaan 10.4. Percobaan 10.4 rangkaian dan pertanyaan masih rangkaiannya dan nilainya masih sama seperti percobaan 10.3. Namun ingin mencari arus netral, maka groundnya kita ubah menjadi di arus netral kalau di rangkaian star dan star. Ground pertama di sini dan ground kedua di sini. Lalu tinggal kita hubungkan. Lalu kita run. Karena ingin mencari arus netral, kita juga menambahkan ampere meter di sini. Kita run. Sehingga kita mendapatkan nilai arusnya. Sekian adalah percobaan 10.4. Selanjutnya adalah percobaan 10.5. Untuk percobaan 10.5, rangkaiannya dan nilai rangkaiannya itu sama seperti 10.3 dan 10.4. Yang berbeda, dia ingin mencari daya total pada beban. Sehingga pertama ground ini kita kembalikan seperti normal sebelum kita mencari arus netral. Lalu kita masukkan wattmeter di setiap bebannya. Lalu tinggal kita run. Sudah terlihat bebannya. Yang satu adalah 2K, yang 52K dengan fasenya minus 30 derajat, dan yang ketiga, impedansi ketiga itu 707 dengan fasenya 74 derajat. Sekian adalah percobaan 10.5.
juga mengakhiri praktikum yang ke-10 mengenai rangkaian star-star. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Baik, di sini saya akan simulasikan untuk percobaan 11.1 rangkaian listrik 2. Jadi seperti dilihat pada gambar rangkaian di sini, kita akan menentukan parameter Z dengan menggunakan kurang lebih ada 1, 2, 3 resistor. Baik, kita buat saja rangkaiannya. Pertama-tama kita akan membutuhkan komponen source yaitu voltage. Lalu simpan di sini. Lalu kita akan membutuhkan sebanyak kurang lebih 3 resistor. 3 sampai 4 resistor lebih tepatnya. Kita rotate 1, 2, 3, 4. Kalau sebuah komponen sudah disiapkan, selanjutnya kita tinggal hubungkan antar komponennya. Jangan lupa untuk selalu menambahkan gram. Baik, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan memilih simbol yang .op ini. Lalu kita ketikkan rumus yaitu .net spasi i dalam kurung R4 spasi V1. Oke, kita letakkan di sini saja. Lalu setelah itu kita berikan nilai pada setiap komponen ini. Resistannya sebesar 50. Apabila sudah, untuk tulisannya ini bisa kita rapikan ke samping. Apabila sudah seperti ini, maka kita bisa run, lalu pilih AC Analysis, tab of sweep-nya kita pilih octave dengan number point of octave-nya 1000, start frekuensinya di 100.000, 100k, dengan stop frekuensinya di 1 mega atau 1 meg. Oke. Apabila sudah keren, ada layar hitam di sini, kita klik kanan, add traces, lalu pilih Z11 sampai Z1 sampai Z22. Setelah itu kita ke yang bagian desibel ini atau skalanya, parameternya, lalu kita klik kanan, pilih yang linear. Lalu untuk yang di sebelah kanannya, kita akan pilih menjadi 1 M derajat, lalu 200 view, yaitu caranya klik Windows titik, lalu pilih yang simbol, scroll ke bawah sampai menemukan simbol ini, klik saja, lalu close. Untuk yang bottomnya minus 1 M. Lalu kita bisa mencet OK. Nah, kalau sudah, maka ini adalah hasil dari percobaan 11.1 dengan rangkaian seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk percobaan selanjutnya yaitu percobaan 11.2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Wirasteja dengan NIM akhir 096. Di percobaan ini sama juga menggunakan aplikasi LT Spice. Baik, untuk dimulainya, pertama cari komponen, lalu cari source yang voltage, bisa taruh di mana saja, di sini. Lagi untuk rotate-nya Ctrl L, R, arah plusnya kiri ya, minnya ke kanan. Untuk lagi saya taruh di sini ya. Dan ini kebalik dari yang ini, minnya di kiri dan plusnya di kanan, kira-kira di sini. Selanjutnya cari
resistor di rotate kira-kira segini. Baik, untuk komponen selanjutnya ini kita cari resistor. Sama induktor. Kenapa diubah ke resistor sama induktor? Karena pengen diubah ke bentuk fasor. Karena di soal isi 6 plus J4. Lalu selanjutnya dari komponen lagi kita cari resistor. Taruh di sebelah kanan kira-kira segini. Lalu cari gambar pensil, kita seret dulu. Nah, lalu terakhir tambahin ground. Saya taruh di sini groundnya. Cari pensil, seret lagi. Nah, untuk lalu selanjutnya kita diberi nilai pada komponen-komponen tersebut. Yang pertama kita kasih nilai cari advance, dan ini since. Lalu amplitude-nya kasih 1, sama seriesnya kasih 50. Lalu untuk di sini kasih 0, di resistornya kasih 3. Di sini kasih 6. Nah, resistor yang ketiga dikasih 50. Ini kasih 2. Lalu di induktornya kasih 1. Induktornya kasih 1 M. Lalu yang ini V3 nya ubah jadi H1. Nah, selanjutnya karena ada rumusnya, kita beri rumus. Sebelum cari rumus tuh cari dulu yang di atas OP. Kan rumusnya aku taruh di note, jadi di sini bisa copy, lalu masukin di sini, dan oke. Aku taruh di sini. Nah, selanjutnya kita bisa run semua. Sebelum run tuh ingat cari hasil analisis, dan di times itu aku kasih linear, total poinnya tuh 10, sama di posisi awal 1 dan akhirnya 1K atau 1000. Ya. Gini tampilannya. Lalu di sini klik kanan dan add traces, lalu trace, lalu cari Z1, Z11, Z12, Z21 sama Z22, lalu klik OK. Nah, di tampilannya seperti ini. Sebelum itu cari dulu yang di angka-angka nih, klik kanan, kita ubah ke linear, lalu OK. Jadi selanjutnya bisa dicek-cek Z11 nya. Untuk hasilnya ini, lalu next. Z12 hasilnya segini, Z21 hasilnya segini, dan Z22 hasilnya segini. Baik, untuk percobaan 11.1 11.2 segitu aja. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan simulasi percobaan 11.3 di ALT Spice. Sebelumnya nama saya Kumang Pandianika Krisnadana dengan NIM akhir 095. Baik, kita mulai saja membuat rangkaiannya. Itu pertama cari komponen. Kita cari source di sini. Di voltage. Kita klik OK, kita taruh di sini. Setelah itu kita cari resistor. Kita cari
Nah, rangkaian ini kita yang kotak-kotak ini ya kita ganti jadi resistansi. Ini kita ubah. Selanjutnya kita wiring. Baik, setelah wiring kita beri nilai pada masing-masing komponen. Mesin amplitude-nya 1, kemudian series resistannya 50. Kita klik OK. Selanjutnya DR1. Kita ganti namanya ini dulu. Yang ini R1 ya, teman-teman. Ini R2. DR2 nya kita beri nilai ya 6. Oke. R3 10. R1 nya 8. DR4 nya 50. Oke. Baik, sekarang kita pergi ke Spice Directive. Kita masukkan rumus yang sudah saya buat di note. Kita salin saja. Kita tempel. Lalu oke. Taruh di sini. Oh ya, jangan lupa kita isiin ground. Nggak apa-apa situ. Nah, setelah itu kita run saja. Kita pergi ke AC analysis. Time of sweep-nya kita ganti ke linear. Number of point-nya 10. Start frekuensi 1. Akhir di 1000 atau 1K. Klik OK. Baik, di sini di bagian hitam ini kita klik kanan, add trace. Kita pilih Y11 sampai Y22. Nah, kita klik OK. Nah, di sini karena masih decibel kita ganti ke linear. Oke. Nah, bisa kita lihat sini masing-masing nilainya. Sini itu nilai yang ini. Kemudian di sini ini segini nilainya. Kemudian yang terakhir segini. Baik, itulah percobaan di 11.3. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan simulasi dari percobaan 11.4. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Imadi Veresteja dengan NIM akhir 096. Untuk percobaan ini menggunakan LT Spice juga. Awal mulainya mencari komponen. Kita cari source. Bisa taruh di mana saja, ya taruh di sini. Untuk selanjutnya cari resistor. Taruh di sini. Lalu lanjut cari induktor. Kita rotate. Jadi lanjut cari kapasitor. Kapasitornya bisa taruh di sini.
lanjut cari resistor lagi, taruh di sini ya, lalu kasih garis nya, kita beri nilai pada komponen masing-masing. Pertama di source tuh seperti biasa cari advance, lalu variation, nah di amplitude-nya kasih 1 dan seriesnya kasih 50 seperti biasa. Klik OK, tampilnya seperti ini. Lalu selanjutnya diberi rumusnya aku udah taruh di note. Sebelum itu cari gambar OP terlebih dahulu, lalu masukin rumusnya. Ini salinnya nih, salinnya nih aku taruh sini dan klik OK. Nah, aku taruh sini. Nah, selanjutnya kita bisa ngerun semua. Dan selanjutnya sebelum ngerun tuh jangan lupa kasih ground. Nah, groundnya aku taruh sini ya. Seret. Nah, setelah saya ngisi ground, kita run. Untuk runnya tuh jangan lupa cari AC analysis untuk tipenya linear, total poinnya 10, lalu prinsipnya dimulai dari 1 dan berakhir di 1000 atau 1K. Oke. Nah, baik, tampilan seperti ini. Lalu jangan lupa klik kanan cari address. Kita klik Y11 sampai Y22. Oke. Ini bisa diubah dari desibel ke linear. Untuk AC-nya bisa dicek satu-satu. Yang pertama AC-nya segini, 89,9 derajat. Untuk lanjutnya minus 50 derajat. Ketiga sama juga minus 90 derajat, dan yang terakhir terakhir 90 derajat. Baik, segitu aja dari simulasi percobaan 11.4. Terima kasih. Saya akan mensimulasikan percobaan 12.1. Sebelumnya nama saya Kumang Pandi Yanika Krisnardana dengan NIM 095. Baik, kita mulai saja di LT Space. Kita bentuk rangkaiannya dulu. Kita cari source voltage, cari resistor, nah di induktor ini kita cari induktor yang 2, induktor 2. Nah, sini kita isi ground satu-satu. Setelah itu kita wiring semua. Jika sudah seperti ini, kita beri nilai masing-masing komponen. Sampel kita beri 60, C-fase kita beri 90 karena 90 adalah frekuensi tertingginya. Oke, sudah. R1 kita beri nilai 4. Dan ini kita beri nilai 0,4. Kita beri 0,2.
R2 kita beri nilai 1. Nah, baik. Kita pergi ke space directive, kita berikan rumus yang sudah kita buat di note. Bisa disalin. Oke. Kita pindahkan ke sini. L1 L2 ini kita ganti jadi LP dan LS. Klik OK. Sini kita beri vin. Kemudian di sini kita beri vout. Nah, setelah seperti ini kita run saja. Kita pergi ke ASI analyst, kita pilih list, ini satu step frekuensi. Kita masukkan rumus mu ya. Dan ini 20. Setelah itu kita pencet OK, setelah ini dan setelah kita run kita mendapat hasil vout sebesar ini. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan simulasi percobaan 12.2. Sebelum itu pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Imade Wirasteja dengan NIM akhir 096. Baik, sebelum mulai. Pertama-tama tuh cari komponen. Komponen dicari pertama source. Voltage. Sama saja saya taruh di sini, lalu habis itu cari resistor. Kita rotate ini dari sini ya, lalu cari induktor yang dua yang di bawah yang isi bulat ini. Taruh di sini. Tarik sini. Setiap ujung rangkaian tuh bisa dikasih setiap ujung rangkaian tuh bisa dikasih ground seperti ini. Lalu lanjut di rangkaian selanjutnya cari induktor yang kedua lagi, tapi kita rotate ya berseberangan seperti ini. Lalu lanjut resistor, cari resistor. Nah, saya taruh di sini. Lalu cari kapasitor. Nah, resistornya downer seperti ini. Taruh di sini. Lalu cari tower dari sini dah, biar sama. Habis itu setiap ujung rangkaian itu bisa dikasih ground. Jika sudah, selanjutnya kita beri nilai pada setiap komponen. Untuk yang ini seperti biasa dicari advance, biasa cari sin, lalu amplitudenya kasih 20, hasilnya 0. Selanjutnya kasih resistornya kasih 2, resistor 2 dikasih ini kebetul gini ya, ke apa ya. Lalu di kapasitor dikasih 1/8.
rumusnya, diberi rumusnya aku taruh di note, aku masukin dulu ya, bisa di copy. Selanjutnya kita cari OP, kita taruh di sini, bisa taruh di sini. Lalu selanjutnya bisa kita run. Di hasil analis tipenya kita kasih ini list, lalu untuk frekuensinya rawan. Nah, sudah dikali oke. Nah, untuk hasilnya itu yang yang LS nih. 3,55 Nah, sekian, terima kasih. Saya akan mensimulasikan percobaan 12.3 di LT Spice. Nama saya Komang Pandi Andika Krisnardana dengan NIM 095. Baik, kita mulai saja membuat rangkaiannya. Sini kita cari source. Cari source-nya ada satu. Berikutnya kita cari induktor 2, pilih, kita ubah arahnya ya, induktor 2 sebanyak 2 buah ya. Selanjutnya kita cari resistor. Di bagian ini, lalu di sini. Baik, setelah resistor kita cari kapasitor. Ya, sudah dapat kapasitor, kita tempel di sini. Baik, lalu kita wiring. Setelah semua tersambung, jangan lupa kita isi ground. Jika sudah seperti ini, kita beri nilai di setiap komponen. V1 ini isi amplitude-nya kita 50, fasenya 0. Oh ya, jangan lupa kita isi V in dan V out. Kemudian di sini kita beri nilai 5. Di sini kita beri nilai, oh ya, karena nih di sini fasor kita ubah bentuk aja jadi biasa ya. Jadi ini 5, ini 10. Kita ubah karena ini min 4, kita ubah menjadi oke. Baik, jangan lupa nih diubah namanya menjadi LP. Lalu kita pergi ke space directive, kita masukkan rumusnya. Seperti ini. Kan di sini. Setelah itu kita coba run. Saya analis frekuensi kita tulis ini. Seperti ini, lalu kita klik OK.
dan dapatlah hasilnya Vout sebesar 19,1089. Baik, terima kasih. Pertama kita akan mengecek hasil RST kalau sudah benar posisinya seperti itu. Oke, ini ada tandanya yang warna merah itu RST. Berarti kalau dia bukan searah jarum jam, berarti arahnya udah benar. Itu sebaliknya.